Halo, hai. Halo, hai. Halo guys, Dava di sini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Raihan Muhammad Dava. Nah, aku di sini akan membahas proses sampling sinyal dan rekonstruksi dalam untuk memenuhi salah satu nilai komponen nilai sistem multimedia. Nah, kita akan bahas berikutnya. Nah, topik yang kita akan bahas hari ini adalah mengenai prinsip tentang proses sampling dan rekonstruksi. Nah, yang kedua, bagaimana penerapan sampling dan rekonstruksi itu dengan perangkat ADC atau DAC. Dan ketiga, bagaimana perhitungan proses sampling dan rekonstruksi secara matematis. Kita lanjut ke topik berikutnya. Prinsip. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip mengenai proses sampling dan rekonstruksi, kita harus mengetahui dulu tentang sinyal analog versus sinyal digital. Jadi sinyal analog itu sinyal bervariasi secara kontinu dan dapat mengambil nilai apapun dalam rentang tertentu. Misalnya suara manusia ketika aku berbicara di sini, atau gema radio yang kita sering dengar di mobil atau di manapun. Nah, bentuk sinyal analog ini bentuknya seperti gelombang yang kita kenal pada pelajaran fisika. Yang selalu kita kenal di fisika ini mengenai tentang gelombang yang seperti ini. Itu namanya sinyal analog. Nah, berikutnya, ini yang kita jarang dengar, yaitu sinyal digital. Yaitu sinyal diskret yang hanya dapat mengambil nilai tertentu, itu dalam bentuk biner, 0, 1, 0, 1. Nah, ini lebih sering digunakan dalam komputer karena lebih tahan terhadap gangguan dan dapat diproses lebih efisien. Nah, tadi kan kita jelas sinyal analog itu dia bentuknya gelombang. Tapi sinyal digital itu seperti pada kastil. Ya, bentuknya kotak gini, terus kotak lagi, kotak lagi, kotak lagi. Seperti itu. Nah, setelah kita mengenai tentang sinyal analog dan sinyal digital, kita lanjut ke sampling. Apa itu sampling sinyal? Jadi sampling itu adalah proses mengubah sinyal analog kontinu menjadi sinyal digital diskret dengan mengambil sampel pada interval tertentu. Nah, kita lihat di sini, ini adalah sinyal analog. Karena ini bentuknya seperti gelombang kita kenal pada umumnya. Tetapi, dengan menggunakan sampling, kita dapat mengubah sinyal analog tersebut menjadi digital. Seperti pada gambar di bawah ini, terdapat potongan-potongan kecil-kecil bentuk kayak persegi panjang ini, itu menandakan bagaimana sampel pada waktu-waktu yang dibagi-bagi itu. Nah, jadi proses sampling ini akan mengambil nilai-nilai dari sinyal pada interval waktu tetap. Misalnya, mengambil milisecond, nah hasilnya itu serangkaian titik-titik dapat mewakili nilai-nilai sinyal pada waktu-waktu tertentu. Nah, setelah kita mengenai sampling sinyal, kita mengenai tentang rekonstruksi. Nah, ini rekonstruksi ini adalah kebalikannya dari sampling. Tadi di sampling kita jelas bahwa itu kita mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Tapi dalam rekonstruksi, kita mengubah kembali lagi dari sinyal digital ke sinyal analog. Nah, tadi seperti pada gambar sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya, dia bentuk ini adalah bentuk digital. Tetapi kalau kita mengubah, ini jadi sinyal analog. Nah, jadi setiap nilai digital disimpan hold selama interval tertentu. Sinyal tangga ini kemudian dilewatkan melalui filter rekonstruksi yang berindah sebagai filter low pass. Filter ini bertujuan untuk menghaluskan sinyal tangga. Tadi sinyal tangga yang di atas ini itu menjadi sinyal analog atau yang kita kenal di bawah ini yang lebih kontinu. Kita bahas ke topik berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang prinsip mengenai sampling dan rekonstruksi, kita lanjut bagaimana penerapan proses sampling sinyal dan rekonstruksi pada perangkat ADC dan DAC. Nah, ADC ini kita kenal sebagai analog to digital converter. Tadi kita jelas ya, sinyal analog mengubah ke sinyal digital. Nah, ADC itu berarti mengubah sinyal analog ke digital. Dan DAC kebalikannya, alias mengubah dari sinyal digital ke sinyal analog. Kita lanjut ke topik berikutnya. Nah, bagaimana penerapan proses sampling pada perangkat ADC? Nah, jadi kita kenal ini sinyal analog kontinu ini diambil dari mikrofon atau sumber. Ini merupakan sinyal analog yang kita gunakan. Saat aku recording ini merupakan sinyal analog. Tetapi kita menentukan laju samplingnya seperti ini. Nih, ini
mengubah ya sinyalnya ini, bagian bawah ini. Nah, ini ada sampling-samplingnya ini berupa garis-garis ini. Nih, ini ada garis-garisnya ini. Nah, ini menurut tema Nyquist, tadi sampling itu harus setidaknya 2 kali frekuensi tertinggi dalam sinyal. Nah, setelah kita mengubahnya, bentuknya jadi ada sinyal digital, kita mengubahnya secara kuantitasi, bagian ini. Nah, setiap sampel diberikan nilai diskret terdekat berdasarkan resolusi ADC. Nah, ini bergantung dari jumlah bit yang kita gunakan, misalnya 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit, dan sebagainya. Nah, pada di akhir di suatu software, application, misalnya recording, pas recording data ini, kita melakukan encoding, yaitu nilai-nilai kuantisasi diubah jadi kode digital bitstream yang dapat disimpan atau diproses oleh perangkat digital. Nah, kebalikannya, dalam penerapan ini kita menggunakan rekonstruksi pada perangkat DAC atau Digital Analog Converter. Tadi, kita mendapatkan sampling bitstream, yaitu sinyal digital dalam bentuk bitstream diambil sebagai input. Nah, tahapan berikutnya kita hold atau tahan. Nah, nilai-nilai digital diubah menjadi sinyal tangga, yaitu step sinyal seperti ini, selama nilai digital dipegang selama interval waktu tertentu. Nah, habis itu tahapan filtering nih di sini, atau kita kenal demodulation. Nah, ini sinyal tangga dilewatkan mulai filter rekonstruksi yang bertindak sebagai filter low pass. Yaitu filter ini menghaluskan sinyal tangga menjadi sinyal analog yang lebih kontinu. Nah, bagaimana perhitungan proses sampling dan rekonstruksi dengan matematis? Kita lanjut berikutnya. Nah, kita menggunakan namanya fungsi delta Dirac, yaitu menggunakan definisi impulsnya dulu. Jadi, fungsi delta Dirac ini adalah 0 di mana-mana, kecuali pada T sama dengan 0. Jadi, kalau T sama dengan 0 itu nilainya tak hingga. Sedangkan T-nya selain 0, ya misalnya min 1 atau 1, itu nilainya tetap 0. Tetapi, integral totalnya sama dengan 1. Nah, dengan properti integral kunci, dari integral min tak hingga ke tak hingga, delta T dt itu sama dengan 1. Nah, ini untuk menangkap ide dari pulsa yang sangat pendek dan sangat kuat, yang memusatkan semua beratnya pada T sama dengan 0. Kita lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, sifat shifting atau sifat sampling. Nah, fungsi delta Dirac ini didefinisikan sedemikian rupa sehingga untuk memfungsi xt ini adalah dalam satuan waktu ya. Nah, xt, jadi di sini dari rumusnya itu adalah dari integral min tak hingga ke tak hingga xt delta t yang akhir ke t yang awal alias t0 dt. Kita hilangkan t di sini, dt di sini hilangkan, dapat kita peroleh x sama dengan t0. Nah, ini berarti bahwa fungsi delta menyampel nilai xt pada t sama dengan t0 dengan mengekstraksi nilai fungsi pada titik tersebut. Kita lanjut ke sinyal waktu kontinu. Nah, jadi kita biarkan ft menjadi sinyal waktu kontinu yang ingin kita sampling. Sinyal ini bisa berupa fungsi terbatas pita atau fungsi dunia nyata. Nah, setelah kita memperoleh sinyal waktu kontinu, kita akan menggunakan fungsi sampling sebagai kereta delta Dirac periodik. Nah, sampling diapai menggunakan kereta impuls yang merupakan fungsi delta Dirac berulang secara periodik. Kita peroleh rumusnya GT itu sama dengan sigma n dari min tak hingga ke tak hingga. Berarti kita menjumlahkan semua sampling-sampling yang ada dengan rumusnya itu dari delta T min n T. Di mana T itu adalah periode sampling interval waktu antara dua impuls delta berturut-turut, sedangkan n itu adalah bilangan bulat yang merepresentasikan setiap impuls. Nah, kata impuls ini mewakili sampler ideal memilih nilai ft pada interval waktu diskret. Nah, berikutnya sampling dengan proses konvolusi. Nah, sinyal yang disampel FST itu diperoleh dengan mengkonvolusi sinyal waktu kontinu ft yang kita bahas sebelumnya dengan kereta impuls gt. Nah, berarti kita dapat mulai rumus FST itu sama dengan ft dikali gt. Nah, kita gunakan interval konvolusi FST dari integral min tak hingga ke tak hingga f tau j sama t min tau dt. Nah, kita akan mengubah j t min tau dengan bentuk yang lebih gampang dipahami. Jadi
sigma n sama dengan min tak hingga kali tak hingga sama dengan delta t min tau min nt. Dan kita akan memperolehnya rumusnya sebagai fst. Jadi integral min tak hingga ke tak hingga f tau. Jadi sigma tau n min delta tau min tak hingga delta t min tau nt d tau. Nah, kita peroleh, kita hilangkan dari f tau dan delta tau-nya, kita hilangkan. Jadinya bentuknya suatu fungsi t min nt. Nah, kita sederhanakan fst itu menjadi tak hingga sigma n min tak hingga ke tak hingga dari f nt delta t min nt. Nah, sinyal yang disampel ini terdiri dari impuls-impuls yang diskalakan di mana setiap impuls itu diberi bobot oleh nilai fungsi pada t, n, tambahan kali t, sampai t kecil. Nah, interpretasi proses sampling. Ini pada tahapan akhir ini, proses konvolusi mengekstraksi sampel diskret dari ft pada interval t. Nah, hasilnya adalah kelihatan impuls delta. Nah, masing-masing membawa informasi f, nt yang mewakili nilai-nilai sampel dari sinyal. Oke, sekian tadi penjelasan dari aku. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And as always, stay healthy and stay safe.